Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan materi tentang teknik-teknik non-tes untuk memahami peserta didik, angket, dan sosiometri. Sebelum memasuki materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 9. Yang pertama, Arinda Oktantia Wijaya selaku operator. Yang kedua, Dewi Rana Makfira selaku moderator. Untuk penyaji 1 yaitu Nur Senawati, penyaji 2 Muhammad Al-Amin Zailani, penyaji 3 Syafira Salsabila, dan yang penyaji keempat yaitu Zeni Sara. Memasuki materi teknik-teknik non-tes untuk memahami peserta didik dan angket dan sosiometri, kepada penyaji 1 dipersilahkan untuk membawakan materi tentang pengertian angket dan kelebihan serta keterbatasan angket. Kepada penyaji 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Senawati. Saya sebagai penyaji 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian angket. Angket atau kuesioner adalah serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis pula. Pertanyaan atau pernyataan dalam angket tergantung pada maksud serta tujuan yang ingin dicapai. Maksud dan tujuan tersebut berpengaruh terhadap bentuk pertanyaan yang ada di dalam angket itu. Pada umumnya, di dalam angket itu kita dapati dua pokok, yaitu A. Bagian yang mengandung data identitas, dan B. Bagian yang mengandung pertanyaan-pertanyaan yang ingin diperoleh jawabannya. Next. Kelebihan dan keterbatasan angket. A. Kelebihan angket. 1. Teknik angket lebih efisien bila ditinjau dari pembiayaan dan jumlah responden. 2. Dapat mengungkap data yang memerlukan perkembangan dan pemikiran dan bukan jawaban spontan. 3. Dapat mengungkap keterangan yang mungkin bersifat pribadi dan tidak akan diberikan secara langsung. 4. Data yang dikumpulkan dapat lebih mudah dianalisis karena pertanyaan yang diajukan kepada setiap responden sama. B. Keterbatasan angket. 1. Angket tidak akan dapat terjaring data yang sebenarnya jika petunjuk pengisian tidak jelas. 2. Tidak dapat mengetahui dengan pasti bahwa responden sungguh-sungguh dalam pengisian angket. 3. Tidak dapat ditambah keterangan yang dapat diperoleh lewat observasi. 4. Angket diberikan terbatas kepada orang yang melek huruf. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh penyaji 2. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Nur Senawati tadi. Perkenalkan, nama saya M. Al-Amin Jailani sebagai penyaji kedua, ingin menjelaskan tentang jenis-jenis angket. Yang ke-1, dilihat dari sumber datanya, angket dapat dibedakan sebagai berikut. Angket langsung, yaitu apabila angket tersebut langsung diberikan kepada responden yang ingin diselidiki. Angket tidak langsung, yaitu apabila angket disampaikan kepada orang lain yang dimintai pendapat tentang keadaan seseorang. 2. Dilihat dari strukturnya. Angket dapat dibedakan sebagai berikut. Angket berstruktur ialah angket yang berisi pernyataan-pernyataan beserta jawaban yang jelas, singkat, dan konkret. Angket tidak berstruktur ialah angket yang berisi pernyataan-pernyataan yang menghendaki jawaban yang bebas dan uraian yang panjang lebar dari responden. 3. Berdasarkan jenis pernyataan. Angket dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan terbuka, yaitu angket yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada responden. Yang kedua, pernyataan tertutup, yaitu pernyataan-pernyataan yang membuat responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan di dalam angket itu. Yang ketiga, kombinasi terbuka dan tertutup, yaitu jika jawabannya sudah ditentukan, kemudian disusul pertanyaan terbuka. Next slide. Tahap-tahap penyelenggaraan angket. 1. Tahap persiapan. Langkah pertama yang dilakukan dalam penyusunan angket ialah merinci atau menjabarkan variabel-variabel yang akan diukur. Langkah kedua, menetapkan model jawaban yang ditentukan oleh bentuk jawaban yang dikehendaki dari variabel angket tertentu dan menyusun angket. Yang perlu diperhatikan komponen-komponen pengantar
petunjuk pengisian, butir-butir pertanyaan, dan penutup. 2. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, kita mempersiapkan instrumen angket beserta lembar jawaban yang diperlukan. Kemudian membagikan angket kepada siswa atau responden. 3. Tahap analisis hasil. Pada tahap ini dilakukan penyekoran terhadap jawaban responden. Penyekoran ini dibedakan atas penyekoran terhadap pertanyaan-pertanyaan tertutup atau berstruktur dengan model jawaban yang sudah tersedia dan terbatas, serta penyekoran terhadap pernyataan-pernyataan terbuka atau tidak berstruktur yang memerlukan jawaban uraian bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penyaji 3 akan melanjutkan penyaji 2. Saya akan menjelaskan pengertian sosiometri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu dalam suatu kelompok dengan cara menelaah relasi sosial dan status sosial. Metode ini dikembangkan oleh Moreno dan Jenny. Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks. Posisi setiap individu dan hubungan-hubungan yang terjadi dalam struktur kelompoknya dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Dapat disimpulkan, pengertian sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seorang individu dengan individu lain, struktur hubungan individu dan arah hubungan sosialnya dalam suatu kelompok. Dengan demikian, sosiometri dapat mengungkapkan dinamika sosial, popularitas individu dalam kelompok, serta untuk mengenali kesulitan hubungan sosial individu dalam kelompok. Situasi sosial kelompok dapat berupa kelompok belajar, bermain, pertemanan, dan kerja kelompok. Lalu saya akan menjelaskan hubungan dalam sosiometri. Yang pertama, hubungan sosial segitiga, yaitu menggambarkan intensitas hubungan 3 orang individu yang cukup kuat atau intim. Yang kedua, hubungan sosial intim, menggambarkan hubungan beberapa orang yang saling memilih satu dengan yang lain dengan intensitas hubungan yang kuat. Yang ketiga, hubungan sosial berbentuk jala, menggambarkan pola relasi yang bersifat menyeluruh di mana setiap anggota saling berelasi. Bentuk hubungan ini memiliki intensitas yang kuat, seluruh kelompok sebagai satu kesatuan yang sukar untuk dipisahkan, dan tidak hadir seseorang dalam kelompok tidak akan menyebabkan perpecahan atau kerapuhan suatu kelompok. Yang keempat, hubungan sosial terpusat, yaitu menggambarkan tingkat popularitas seorang individu dalam kelompoknya. Yang kelima, hubungan berbentuk rantai, yaitu menggambarkan pola hubungan searah atau sepihak dan tidak menyeluruh. Intensitas hubungan rendah sehingga relasi kelompok mudah rapuh. Terima kasih. Selanjutnya akan disambung oleh penyaji 4. Baik, di sini saya sebagai penyaji 4 akan melanjutkan pembahasan yang telah disajikan oleh penyaji 1, 2, dan 3. Kelebihan dan keterbatasan teknik sosiometri. Kelebihan dari sosiometri adalah 1. Konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan sosial yang terjadi antara peserta didik yang dibimbingnya. 2. Informasi tentang fungsi individu dalam kelompok yang dihasilkan oleh sosiometri objektif sebab bersumber dari banyak individu. Ketiga, konselor memiliki peluang untuk melakukan beberapa proses bimbingan untuk memperbaiki hubungan peserta didik dalam kelompoknya. Keempat, mempelajari mutu kepemimpinan dalam berbagai situasi. Yang kelima, menemukan norma pergaulan antara peserta didik yang diinginkan dalam kelompok. Selanjutnya, B. Kekurangan dari sosiometri adalah 1. Hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. 2. Akurasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. Dan yang terakhir ada, peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman.
Slide selanjutnya, moderator. Maaf, operator. Ya, terakhir ada langkah-langkah penyelenggaraan sosiometri. 1. Tahap persiapan. A. Menentukan kelompok siswa yang akan diselidiki. Yang kedua ada memberikan informasi atau keterangan tentang tujuan penyelenggaraan sosiometri. Dan yang terakhir ialah mempersiapkan angket sosiometri. Setelah tahap persiapan adalah tahap pelaksanaan. Yang tahap pelaksanaan ini terbagi lagi yakni membagikan angket sosiometri dan siswa diminta mengisi angket yang sudah diterima. Lalu mengumpulkan angket yang sudah diisi dan memeriksa apakah angket sudah diisi dengan benar dan lengkap. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pengolahan dan analisis hasil, yang terdiri dari memeriksa hasil isian angket, membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh setiap individu, lalu membuat sosiogram berdasarkan hasil tabulasi skor, lalu menghitung indeks pemilihan, dan yang terakhir adalah membuat analisis hubungan sosial dari hasil sosiogram dan perolahan skor individu. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada penyaji 1, 2, 3, dan 4 atas penjelasan dan pemaparan materinya. Dari materi tentang teknik-teknik non-tes agar memahami peserta didik, angket, dan sosiometri yang telah dibawakan penyaji 1, 2, 3, dan 4, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Angket atau kuesioner adalah serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis. Angket memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan angket sebagai instrumen pengumpulan data, sedangkan keterbatasan angket adalah kita tidak dapat menjaring data yang sebenarnya jika petunjuk penjelas pengisiannya tidak jelas dan tidak dapat diketahui dengan pasti bahwa responden sungguh-sungguh dalam mengisi angket. Angket memiliki berbagai jenis, yaitu dilihat dari sumber datanya, strukturnya, jenis pertanyaannya. Sedangkan sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Penggunaan angket sosiometri akan membantu guru pembimbing untuk memperoleh data yang menggambarkan pola hubungan, intensitas hubungan, dan posisi peserta didik dalam kelompoknya. Sosiometri memiliki 3 tipe angket yang memiliki masing-masing tujuan dan fungsi yang berbeda. Yang pertama antara lain nominatif, skala bertingkat, dan siapa dia. Pada penggunaan sosiometri, setiap guru pembimbing harus mengikuti beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pengolahan dan analisis hasil sosiometri. Berikut itu adalah kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi yang telah dibawakan oleh kelompok 9 tentang teknik-teknik non-tes agar memahami peserta didik, angket, dan sosiometri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.